Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke alur ceritanya, bagi kalian yang baru bergabung dan ketinggalan part sebelumnya, silahkan cek di playlistnya ya. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Peta kepulauan yang dibagikan di jalur pendakian menunjukkan ratusan pulau untuk didaki. Kepulauan ini dibagi menjadi 3 tahap utama. Dimulai dari tahap pertama di jalur kenaikan melewati pulau tahap kedua, termasuk pulau tengah, dan akhirnya mencapai pulau tahap ketiga untuk menyelesaikan tutorial, pulau di antara 3 pulau yang dikatakan memberikan hadiah tinggi. Itu bernama Pulau Menara, mengejar hadiah besar untuk menjadi lebih kuat masih bisa dimengerti, tapi Sin pun berpindah di sebuah ruangan tempat kristal teleportasi. Apa maksudmu? Hanso yang sedang makan diam merespon, ku bilang, jika kalian pergi ke Pulau Menara hanya untuk hadiah bagus, kalian harus berpikir 2 kali. Mereka yang memandangi Hanso memasang wajah aneh, terutama Hanceol yang menetiskan air liur melihat Hanso makan. Ada berapa banyak yang dia punya di sakunya? Melanjutkan perkataan Hanso, kalian hampir dimusnahkan kali ini, juga setelah datang ke Pulau Tengah hanya untuk hadiahnya. Pikirkan baik-baik, ini adalah nasihat tulus dariku. Hal yang sama untuk kalian, bertahan di Pulau Menara akan jauh lebih sulit daripada di Pulau Tengah. Tidak ada gunanya mati sebelum kalian bisa jadi lebih kuat. Mereka yang mendengar itu pun berdiskusi satu sama lain, jadi apa yang harus kami lakukan? Sia pun bertanya pada Hanso, jadi, kau tidak berniat pergi ke Pulau Menara juga? Hanso pun merespon, akan selalu ada cara untuk mendapatkan hadiah dari pulau manapun. Ini hanya sebuah peringatan. Kau bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Sia yang mendengar itu dia berpikir lalu bergumam pada dirinya sendiri, aku pikir dia tipe orang yang suka mengambil resiko dan bertaruh, apa aku salah? Jongwook pun berkata jika apa yang dikatakan Hanso ada benarnya, klan kita telah berkembang setelah meyakinkan sisa travelers, saat para monark menghilang, semua orang lelah dan butuh istirahat, jadi mungkin sebaiknya pergi ke tempat yang lebih aman, juga, karena kita bersiap untuk pergi secepatnya, aku ingin berterima kasih untuk semuanya, berkat dirimu, kami berhasil hidup. Hanso pun merespon, sampai bertemu lagi, jika kau hidup. Jongwook pun menjawab, iya, mari lakukan itu, Hancheol, mari pergi, baik. Jawab Hanceol. Jimin pun bertanya pada Sia, haruskah kita bersifat untuk pergi juga? Sia dia berpikir sebelum menjawab, Hanso bilang jangan pergi ke Pulau Menara, menurutku tidak ada salahnya menuruti nasihatnya. Yang lain juga mulai berdiskusi, haruskah kita pergi ke tempat lain juga? Aku muak dengan tempat seperti ini sekarang, akan beresiko pergi ke tempat lain yang bahkan tidak bisa ditangani Hanso. Hanso pun berkata pada mereka, lanjutkan, ada yang harus aku lakukan, kalau begitu kami pergi dulu ucap Jongwook. Sebelum pergi, Jongwook menoleh dan berkata, kalian semua, keluarlah hidup-hidup, dan mari kita bertemu lagi. Sia pun berkata pada Jimin, katakan selamat tinggal jika kau mau. Jimin pun menjawab, tidak, juga. Aku akan pergi dulu. Sia pun merespon, lakukan apa yang kau mau, sementara Hanso yang mendengar itu memiliki ekspresi wajah yang aneh. Sebelum masuk portal, Sia menoleh dan berkata pada Hanso, aku tidak tahu tentang ucapan selamat tinggal, tapi, sampai bertemu lagi. Terlihat Hanso yang berdiri di depan portal. Dia pun menoleh ke belakang dan bertanya pada Yiyon, kenapa kau tidak pergi? Yiyon pun merespon, bagaimana kalau kau pergi dulu? Aku perlu memeriksa sesuatu. Hanso yang mendengar itu pun merespon seraya berbalik,
karena jika Yiyon bersikeras, saat Hanso memasuki portal, dia berkata, aku akan menemui di pulau berikutnya. Yiyon pun terkejut, apa, dia pun menghubungi seseorang dan mengatakan, mereka berbisik, jadi aku tidak tahu kemana mereka pergi, tapi beberapa dari mereka pasti menuju ke sana. Sin pun berpindah di tempat monark yang ingin menyergap kelompok yang keluar dari portal, dia berkata, sudah cukup lama sejak pesan itu masuk, apa mereka baru sampai di sini? Dia pun bersiap dan mengambil senjatanya, dan menyuruh semua orang untuk bersiap, dan dia akan menangani orang yang pertama keluar. Dengan itu dia pun menerjang dengan cepat untuk menyergap orang yang pertama keluar portal. Portal itu bersinar menandakan seseorang akan keluar, namun monark itu terkejut. Setelah melihat siapa yang keluar, dia menyuruh Yiyon untuk menunduk, karena dia sudah melancarkan serangannya. Yiyon yang melihat itu tentu saja terkejut. Hah, Momon. Serak, Yiyon sempat menghindari serangan dadakan tersebut. Nar, dia sangat ketakutan. Dia pun berkata jika itu sambutan yang cukup intens. Monark itu pun bertanya pada Yiyon, kenapa kau datang sendirian? Di mana yang lain? Yiyon pun menjelaskan jika dia sengaja menunggu semua orang pergi lebih dulu dan kemudian datang. Dia pun bertanya, tidak ada yang datang kau bilang. Apa tidak ada yang menyeberang ke sisi ini? Monark itu pun menjawab, tidak ada satu pun semut yang menyeberang, apa kau yakin kamu tetap tinggal sampai akhir untuk mengkonfirmasi? Yiyon pun menjawab jika dia jelas-jelas melihat mereka pergi, dan itu tidak salah lagi, aku tidak percaya mereka terperangkap pada trik pengguna rantai itu. Yiyon pun mengingat perkataan Hanso sebelumnya, yang dimana Hanso mengatakan, hal yang sama untuk kalian, bertahan di Pulau Menara akan jauh lebih sulit daripada di Pulau Tengah, tidak ada gunanya mati sebelum kalian bisa jadi lebih kuat. Yiyon berkata, lagi pula, Hanso berbicara keras-keras seolah-olah mencoba membujuk semua orang. Monark itu pun sangat geram, orang itu lagi, kedua monark sialan yang melarikan diri dengan ekor di antara kedua kaki mereka karena kata-kata bocah itu, beruak, dia dengan marah menghancurkan pohon di depannya menjadi berkeping-keping. Dan bocah itu, benar-benar membuatku kesal, kita tidak bisa membunuh satu pun dari mereka, tidak ada gunanya mencoba melacak portal menggunakan orangku. Dia pun bertanya pada Yiyon, apa kau tahu kenapa dia melakukan semua itu? Yiyon pun menjawab, entahlah. Melihat bagaimana dia bertarung di depan, dia terlihat ingin melindungi semua orang, dia juga tidak pernah membunuh siapapun. Kalau begitu, dia akan jadi penghalang bagi rencanaku. Beritahu anggota klan di pulau lain, jika mereka bertemu Kang Hanso, suruh singkirkan dia. Wanita itu pun berkata, tapi Kang Hanso terlihat sama kuatnya dengan monark, jadi daripada menyerang dengan gegabah. Monark itu pun berkata, tidak, bukankah kau bilang dia tidak membunuh orang? Jika mereka menyerangnya, itu mungkin layak dicoba, katakan pada mereka untuk tidak menahan diri. Jangan lupa dengan tujuan, kau belum lupa apa yang dilakukan para monark itu kan? Singkirkan hambatan apapun sebelumnya, dengan cara apapun yang diperlukan, demi mereka yang telah pergi lebih dulu. Yiyon, beritahu mereka tentang penampilan Kang Hanso dan senjata yang dia gunakan. Sekarang mari menuju menara. Yiyon pun bertanya, apa kau tidak akan menunggu? Dia pun menjawab, jika menunggu bukan kebiasaannya, lalu dia menyuruh semua orang untuk mundur. Tidak lama setelahnya, di tempat kristal, itu bersinar, dan sesosok keluar yang adalah Hanso. Setelah keluar dari portal Hanso berkata, kelihatannya semua orang sudah pergi. Jika dia seperti sebelumnya, kupikir dia akan langsung menyerah, sekarang aku bisa pergi.
Terlihat di balik pohon ada seseorang yang adalah Sang Jin. Hanso yang terus berjalan berkata, "Berapa lama kau akan tetap di sana?" Sang Jin pun menghampiri Hanso, lama tidak bertemu, Hanso, seperti yang kau bilang, aku. Hanso memotong perkataannya, apa kau membawa semua yang ku minta, tanya Hanso. Sang Jin pun merespon, kau masih tetap sama ya. Aku membawanya di sini, anting dari 7 bersaudara. Aku tidak tahu bagaimana rencanamu menggunakan ini, tapi... Namun Hanso langsung mengambilnya dan memasangnya seraya berkata, kerja bagus menemukan ini. Sang Jin hanya bisa menghela nafas. Hanso melanjutkan, syukurlah, aku akan menuju pulau selanjutnya sekarang. Tiba-tiba Sang Jin terkejut menatap Hanso dengan ekspresi yang tidak dapat digambarkan. Sang Jin merinding melihat Hanso, penampilan apa itu? Apa kau menggunakan artefak itu? Hanso yang menyamar menjadi sesosok perempuan dia merespon, dengan ini tidak akan mudah ditemukan. Dengan tersenyum Hanso melanjutkan, Aish, kalau begitu, mari menuju menara. Sin berpindah memperlihatkan sebuah menara di Pulau Menara. Aula utama lantai pertama, terlihat banyak traveler yang berkumpul dengan kelompok masing-masing. Sisi dengan lebih banyak orang, akan lebih baik pergi ke tempat dengan orang yang lebih sedikit. Terlihat seseorang yang tidak asing berada di antara kerumunan, dia berkata, aku cukup beruntung pergi ke tempat yang kelihatannya memiliki imbalan yang terbaik, tapi ada lebih sedikit orang dari yang kukira. Apa yang terjadi? Saat ini, makhluk kecil itu harusnya sedang menjelaskan sesuatu dengan sarkastis, yang dia maksud adalah Ferry, tapi dia tidak di sini. Dia pun tidak sengaja melirik ke arah Hanso yang sedang menyamar. Dia bergumam, siapa dia? Dia terlihat familiar. Hanso yang merasakan seseorang mengamatinya, dia pun menoleh, yang membuat pria itu merasa tidak enak. Setelahnya Hanso menghampirinya, pria itu yang melihat Hanso dia bergumam, di berjalan kemari, Hanso pun berkata, kau terus melihat, apa ada yang ingin kau katakan, tanya Hanso. Dia pun bertanya, apa kita pernah bertemu di suatu tempat sebelumnya? Bahkan cara bicaramu terlihat tidak asing. Seseorang di belakang sana yang melihat mereka berdua bertanya, apa kalian berdua bersama? Orang itu pun menghampiri dan berkata kembali, jika kalian belum memiliki orang lain di parti kalian, maukah bergabung dengan kami? Pria sebelumnya menjawab, ya, kami tidak bersama, namun Hanso juga menjawab, ayo. Tidak lama setelahnya, tepat di depan portal, beberapa orang berkumpul, kita memiliki cukup orang, jadi bisakah kita berangkat? Semua orang telah bergabung dengan klannya, jadi sulit mencari orang untuk pergi bersama, syukurlah kita menemukan mereka, ucapnya tertawa. Kelihatannya ada batas jumlah orang di setiap ruangan, semakin tinggi kau pergi di tower, semakin baik imbalan yang bisa kau dapatkan. Salah satu temannya berkata, kenapa kau terus bergumam, kita hanya perlu masukkan. Dia pun tersenyum dan berkata kembali, kita hanya memasuki ruangan, mengalahkan orang lain yang keluar dan survivor mendapatkan imbalan, bukankah itu jelas? Kita tidak kemari untuk membuat teman, jadi ada apa dengan obrolan ini? Dia pun bertanya, berapa banyak dari kita yang menurutmu akan selamat? Kau sudah bisa tahu siapa yang akan segera mati, jadi, jangan buang-buang waktu, oke? Hanso yang mendengar itu hanya diam. Tidak lama kemudian, mereka semua pun memasuki portal, terlihat mereka sedang bertarung melawan para monster, kita akan baik-baik saja jika kita serang mereka satu persatu. Pisahkan mereka dari kelompoknya, salah satu monster menerjang, itu hampir menghabisi seseorang yang diserangnya, orang itu berteriak, Hanso yang melihat itu dia bergumam, mengenakan ezaring dari 7 bersaudara memotong setengah statku.
Aku tidak berencana melawan langsung dalam keadaan ini, tapi, Hanso pun mengeluarkan senjatanya, aku perlu menilai levelku sampai batas tertentu. Hanso pun berlari untuk mengalahkan monster itu, kau menghalangi ucap Hanso pada pria kupluk, wus, Hanso melempar senjatanya, serak, itu langsung mengenai target, setelahnya Hanso melompat untuk memberikan serangan terakhir, serak bom. Setelah mengalahkan monster tersebut Hanso bergumam. Hanso merasa dia bisa mengalahkan monster-monster itu dengan tangan kosong, tapi sekarang Hanso harus menyerang setidaknya 2 kali. Orang yang diselamatkan Hanso pun berterima kasih karena menyelamatkan dirinya, dia memuji Hanso karena mengalahkan semut besar itu hanya dengan senjata kecil. Kau pasti banyak bertarung di pulau lain juga kan? Dan kau telah melihat orang yang lebih kuat darimu ya? Ada seseorang yang aku cari karena sangat kuat, ku dengar dia membantu orang dan menggunakan senjata keren seperti rantai. Apa kau mengenalinya? Aku benar-benar ingin bertemu dia. Hanso tidak menjawab dan menyuruh bocil itu berhenti menanyakan pertanyaan yang tidak berguna dan terus bergerak. Si pri itu pun berkata, bukan berarti sedikit bicara bisa membunuh kita, kenapa kau membuat keributan seperti itu? Si bocil pun menoleh pria itu dan bertanya, apa kau tahu? Ku dengar dia melakukan banyak hal di Pulau Tengah, namanya Kang Hanso bukan? Pria itu pun terkejut, Kang Hanso tanyanya. Dengan canggung dia berkata jika dia memang mengenalnya sedikit, kami memulai bersama. Si bocil yang mendengar itu sangat bersemangat, benarkah? Kalau begitu dia rekanmu. Itu luar biasa, Hanso yang mendengar itu merasa aneh. Pria itu pun bertanya pada si bocil, tapi nak, bagaimana kau tahu tentang Kang Hanso? Bocil itu pun menjawab, aku mendengar rumor di antara para traveler tentang betapa kuatnya dia. Kau adalah rekan Kang Hanso kan, tanyanya sekali lagi, apa kau tahu di mana dia sekarang? Si pria itu pun merespon, yah, aku tidak yakin, dia selalu sibuk berkeliaran, jadi bahkan aku tidak tahu di mana dia sekarang. Dia pun bergumam, jika rumor tentang pria kuat bernama Kang Hanso, sudah pasti orang itu, kalau dipikir-pikir, dia agak mirip dengannya. Awalnya, kupikir dia cuma bisa bicara. Memperlihatkan kejadian di zona tutorial, Hanso berkata, apa seseorang menyuruhmu untuk bertarung? Memang kenapa? Apa kau akan bertarung sendiri? Jika Kang Hanso tidak berada di tempatku berada, banyak orang yang akan mati, dia mungkin sudah berada jauh di depanku sekarang. Tidak lama setelahnya terlihat semua orang yang sudah mengalahkan para monster. Si rambut ungu berkata, tidak ada artefak setelah membunuh semut-semut sialan itu, paling baik mereka menjatuhkan rune. Dengan tingkat kesulitan yang rendah dan banyaknya orang, kualitas rune akan menurun juga. Si kacamata pun tersentak, ada pintu di sebelah sana, mirip dengan yang kita masuki. Sekarang kita bisa pergi ke lantai selanjutnya. Apa kita akan mendapatkan artefak tepat setelah kita pergi? Mari pergi keluar bersama-sama. Namun si rambut ungu berkata, aku rasa tidak bisa membiarkannya. Bersamaan dengan dia menghabisi seseorang, yang membuat si kacamata terkejut. Rambut ungu melanjutkan, semakin sedikit orang, semakin baik tingkat artefaknya. Tapi jika kita semua keluar sekarang, kualitas artefaknya akan turun, lalu memilih ruangan dengan lebih sedikit orang tidak akan ada gunanya, aku akan membunuh kalian semua dan mengambil artefak sendiri. Dia pun mulai menghabisi orang-orang satu persatu. Si kacamata menjauh seraya berkata, hei, mari bicarakan ini, serak, Kalian mati karena kalian hanya berpikir melarikan diri, bukannya melawan. Kalian semua lemah. Inilah kenapa ini begitu mudah. Dia pun menerjang ke arah Hanso.
Hanso yang melihat itu dia bersiap, serak, dentang, senjata Hanso terpental ke belakang, tidak lama setelahnya Hanso pun terbaring. Si rambut ungu yang melihat Hanso terbaring di tanah dia berkata, "Apa ini? Kupikir kau yang terkuat di sini, menyedihkan, kau lebih lemah dari yang kukira ya." Pria kupluk Ing melihat itu dia berkata pada si bocil, "Nak, sembunyi di belakangku." Dia pun berbisik pada si bocil, "Saat aku memberimu sinyal, larilah ke belakang sejauh yang kau bisa." Terlihat si bocil itu mengambil sesuatu di belakang badannya. Dan tiba-tiba si bocil menyuruh pria kupluk untuk tetap diam, itu membuatnya terkejut. Si bocil berkata, "Jika kau bergerak, aku akan meleset." Serak, itu langsung bersarang di kepala si rambut ungu yang membuatnya langsung kehilangan nyawanya. Pria kupluk itu pun berbalik dengan sangat senang, "Kau luar biasa, kau melakukannya dengan baik, mengambil keuntungan dari celah saat dia lengah." Bocil itu pun merespon, mungkin karena ini pertama kali aku menggunakannya, aku tidak pandai melakukannya." Pria kupluk itu pun merespon, "Tidak, itu benar-benar serangan yang luar biasa." Namun bocil itu menodongkan senjatanya ke pria kupluk. Bocil itu berkata, "Aku harusnya menjatuhkan kalian berdua sekaligus." Serak, si pria kupluk bernasib sama dengan si rambut ungu. Setelah menghabisi keduanya, bocil itu mengambil rune mereka dan berkata, "Yah, karena aku sudah menyingkirkan mereka, haruskah aku puas dengan apa yang kudapatkan?" Dia pun menghubungi seseorang, "Monark, tidak ada pengguna rantai di ruang 10 lantai pertama, aku membereskan sisa orang sebagai hiburan. Jika aku menangkapnya, itu akan jadi hadiah besar untukmu, aku akan memberitahumu jika aku menemukannya di lantai selanjutnya." "Baiklah," jawab monark tersebut. Bocil itu pun menutup sambungan tersebut, namun terlihat Hanso yang mulai bangkit. Hanso pun berkata, "Bagaimana jika dia ada di sini?" Itu membuat bocil itu tersentak. Dia berkata, "Kau jelas-jelas," namun Hanso menyerangnya dengan rantai, itu langsung mengikatnya yang membuat bocil itu tidak bisa bergerak. Hanso pun mendekatinya dan berkata, "Bukankah kau mencariku?" Itu membuat bocil itu terdiam dan berkeringat dingin dibuatnya.